Jadi kita ambil dulu ikannya di panci. Terus kita lakukan physical examination pada ikan yang telah kita ambil. Kita lihat bagian kepala, mulut, bagian ekor, sirip, dan sisik apakah ada gangguan dan lain sebagainya. Kemudian tusuk kepala ikan dengan jarum sampai menembus otak agar ikan mati saat kita lakukan nekropsi nanti. Kemudian kita lakukan fiksasi pada daerah operkulum ikan dan tidak lupa kita buang bagian insangnya agar tidak terlalu mengganggu saat melakukan insisi di daerah bagian bawah abdomen nantinya. Kemudian ini proses saat melakukan insisi untuk melihat organ visceral dari ikan tersebut. Diambil mencit dari tempat yang telah disediakan. Dimasukkan mencit ke dalam toples berisi kapas dan etar. Lalu dipindahkan mencit di atas styrofoam dan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa mencit telah kehilangan kesadarannya. Di eutanasi, mencit menggunakan metode overdosis anestesi. Mencit diposisikan dosa rekumbensi dengan memfiksasi bagian kakinya. Dilakukan insisi pada bagian abdomen dengan menginsisi pada bagian linea alba. Lalu lakukan insisi pada bagian torak dengan memotong bagian osternum serta costae. Organ visceral yang tampak kemudian dikuatkan lalu diidentifikasi. Kelinci merupakan famili Leporidae dewasa di usia 4-10 bulan. Mata mereka bentuk lonjong dengan warna kemerahan, hidung silindris, dan telinga kaya akan vaskularisasi. Jadi tidak heran kalau telinga mereka sangat sensitif. Mereka juga punya kebiasaan unik yaitu berbagi, yaitu memakan kotoran mereka sendiri untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Selain itu, kelinci melahirkan sekitar 6-10 anak sekaligus dan mereka memiliki laban puting. Langkah pertama, kelinci disexing untuk memastikan jenis kelaminnya. Dalam kasus ini diketahui kelinci berjenis kelamin jantan. Untuk langkah kedua, kelinci kemudian dieuthanasia menggunakan metode dekapitasi untuk memastikan prosedur ini dilakukan secara cepat dan minim rasa sakit. Setelah itu, kelinci diposisikan dalam posisi rebah dorsal dengan ekstremitasnya difiksasi agar tetap stabil dan dilakukan insisi dari abdomen hingga torak untuk membuka akses ke ruang peritoneum dan kahung torak sehingga organ-organ internal dapat teramati dengan jelas. Organ viscera seperti hati, paru-paru, dan lainnya dapat diamati secara visual untuk mengevaluasi kondisi atau kelainan. Sobat, fokus sobat, coba. Oh, dia masih hidup. Apa yang terjadi? Oh, aku melihat semuanya, sobat. Pertama kau seperti oh, lalu kau seperti oh, kemudian kau seperti oh. Apa yang kau katakan? Kau ikan kecil, tapi bisa mengalahkan bur-bur. Kau suka menantang maut, sobat. Oh. Pada anatomi ular, pertama kita dapat menemukan organ Jacobson, fungsinya untuk menangkap partikel zat kimia. Yang kedua, pada ular piton terdapat labial pits, fungsinya untuk memberikan inframerah saat piton akan mendeteksi mangsa. Kemudian yang ketiga merupakan sistem organ visceral pada ular. Jantung ular berada di sepertiga kranial tubuhnya. Pada ular sendiri, pulma yang berkembang hanya pada bagian pulmodexter saja, sedangkan pulmo sinister mengalami rudimenter. Hepar pada ular berbentuk memanjang dengan 2-3 lobus. Pankreas terletak di caudal vesica velea. Ginjal kanan ular lebih kranial daripada ginjal kirinya. Kemudian ular tidak memiliki vesika urinaria. Yang keempat, mengenai organ genitalia pada ular. Ular jantan memiliki sepasang hemipenis.
Pada ular betina memiliki sepasang ovarium berada di dekat dengan pankreas. Ovarium kiri umumnya mengalami rudimenter. Identifikasi antara jantan dan betina dapat dilakukan dengan probing. Pada ular jantan, probing dapat dimasukkan sampai 6-10 sisik, sedangkan kalau betina hanya 2-3 sisik saja. Kemudian penjelasan mengenai anatomi dari biawak. Biawak atau bangsa dari Varanus memiliki muskuloskeletal di mana dia itu mampu menggerakkan rahangnya ke depan dan ke belakang untuk mencabik mangsanya atau disebut dengan steptodili. Kemudian simplicis mandibula pada biawak itu sangat kuat untuk mengikat si mangsanya. Kemudian biawak itu memiliki 2 pesa temporal atau diopsida. Kemudian biawak mempunyai muskulus abduktor yang berperan utama untuk membantunya mencabik mangsa. Nah, pada biawak sendiri berbeda dengan ular, dia itu memiliki osternum dan ekstremitas bagian kaudal lebih panjang daripada ekstremitas kranial. Terus ini ada jantung, ada kompres, ini jantung, ini ada gaster, ini hepar, kemudian ini ada intestin, terus ini ada ginjal, ini bagian sinister. Ini ginjal bagian dexter. Ini ada uterus. Sama ini ada telurnya. Wow. Ini kelapa. Jadi apa sih Testudines itu? Mereka adalah hewan yang terkenal dengan tempurung unik yang disebut karapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah. Nah, bagian terluar dari tempurung ini disebut skut. Skut ini sebenarnya adalah lapisan dari epidermis dan sisik yang jumlah dan ukurannya berbeda-beda, membantu untuk mengidentifikasi spesies mereka. Testudines memiliki banyak kemampuan menarik, contohnya berbagai spesies bisa menarik kepala mereka ke dalam tempurung dengan bantuan muskulus retraktor. Mereka juga memiliki rahang pendek tapi kuat berkat otot-otot yang tebal. Dan uniknya lagi, kura-kura nggak bisa menelan mangsa yang besar, jadi mereka butuh waktu lebih lama untuk makan. Vertebrae mereka di sepanjang tubuh berfusi dengan tempurung bagian atas, sementara vertebrae servikal dan kaudal tetap bebas bergerak. Untuk bagian ekstremitas kranial ada epiplastron, endoplastron, dan tulang-tulang seperti scapula, processus acromion, dan os coracoid. Sedangkan ekstremitas kaudal mereka mirip seperti hewan lainnya, yaitu terdiri dari os ileum, ischium, dan os pubis yang membentuk acetabuli sebagai titik temu. Dari sisi pernafasan, Testudines memiliki paru-paru yang seperti spons dan melekat di bagian dorsal tubuh mereka. Aliran udara dimulai dari nares menuju rongga nasal, faring, trakea, dan akhirnya ke paru-paru. Uniknya antara paru-paru dan organ di bawahnya dipisahkan oleh post pulmonary septum. Sementara untuk sistem pencernaan mereka tidak memiliki gigi tapi punya moncong yang kuat. Dan menariknya lagi, pencernaan mereka berjalan sangat lambat, yaitu bisa memakan waktu 2-4 minggu. Untuk bagian karapas sendiri, yang pertama di sini ada cervical. Terus yang ini ada vertebral. Gitu. Ya, ini vertebral, ini cervical. Terus yang ini ada pleural. Terus bagian paling ujung ini marginal. Ada humeral, terus turun lagi ada pectoral, sini ada abdominal, ini ada femoral, terus ini ada anal. Jadi ini gular, humeral, pectoral, abdominal, femoral, sama anal. Udah. Yang kecil ini itu jantung. Ini jantung kura-kura. Terus ini ada hepar. Ini hepar.
Terus ini ada intestin. Kalau pulmonya ini yang mengkilat ini di dalam. Menyerah atau tidak, kau terlalu memikirkan yang sudah lalu dan yang akan datang. Ada pepatah, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Jalanilah yang ada sekarang.